Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Mukhtari Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami'i ummatihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin وخصوصا إلهه وعلم هذا الكتاب الشيخ لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Kepada para alim ulama, para sesepuh tokoh masyarakat Kota Rogo Jambi yang saya taati, wabil khusus takmir masjid beserta jajaran kepengurusannya Masjid Besar Baitur Rahim yang saya hormati, hadirin wal hadirat, para bapak, para ibu, para rawuh, jamaah pengajian Ahad Duha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita awali dengan ucapan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Salatullah wa salamuhu mudah-mudahan tetap tercurahkan ila sayyidil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, para jamaah rahimakumullah, pada pengajian pagi ini menginjak hadis yang nomor 39. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsu tasi'u wa thalathuna an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allaha tajawaza li an ummatil khata'a wa nisyana wa mastaqrahu alaihi. Hadisun hasanun rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi wa ghairuhu. Hadis yang nomor 39, para bapak ibu jamaah, diriwayatkan dari Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kata Nabi Dawud, innallaha tajawaza li an ummati. Sesungguhnya Allah telah mengampuni umat saya karena saya, dawuhnya kanjeng Nabi, mengampuni apa? Al-khata'a, kesalahan, wa nisyana, kelalaian, wa mastaqrahu alaihi, dan Allah juga mengampuni umat saya karena saya, kanjeng Nabi, yaitu sesuatu yang telah dipaksakan umat saya untuk melakukan. Hadis ini hadis hasan, diriwayatkan Imam Ibnu Majah dan Imam Baihaqi, dan selainnya Imam Ibnu Majah dan Baihaqi. Jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu nikmat, fadl, karomah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua, yaitu adalah kita ini menjadi umatnya Rasulullah. Kita punya Nabi, punya Rasul, yaitu Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena Rasulullah ini jasanya terhadap umat-umatnya kita semua ini luar biasa, para bapak ibu jamaah. Luar biasa.
Salah satunya hadis yang didahulukan Kanjeng Nabi karena jasanya Rasulullah, karena jasanya Kanjeng Nabi nopo sing dadi keluputane, kesalahane, kelalaiane umat-umate ini diampuni oleh Allah. Karena apa? Karena jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Para bapak, ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Kilabi rahimahullahu taala, kana Banu Israila idza nasu syai'an mimma umiru bihi aw akhtau ujilat lahumul uqubatu bihi fahurima alaihim syai'un min mat'amin aw mashrabin bihasbi dzalika dzambi. Didawakan kali Imam Kilabi rahimahullah, para bapak ibu jamaah, umat-umatnya Rasulullah, umatnya Kanjeng Nabi kita semua ini kalau dibandingkan dengan umat-umat sebelum umatnya Rasulullah, contoh didawakan kali Imam Kilabi rahimahullah, kaum Bani Israil. Sinten kaum Bani Israil itu adalah kaumnya Nabi Musa alaihi salam. Didawakan kali Imam Kilabi, kaum Bani Israil ini, para bapak, para ibu, para jamaah, tatkala melakukan sebuah kesalahan, melakukan sebuah kekeliruan, melakukan sebuah maksiat dan dosa, kaum Bani Israil ini, para bapak, para ibu, para jamaah, itu oleh Allah langsung diberi hukuman, diberi sanksi langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkait apa hukuman bagi kaum Bani Israil, kaumnya Nabi Musa, tatkala melakukan kesalahan, kekeliruan ataupun maksiat dan dosa, salah satunya didawakan kali Imam Kilabi, urusan rizkinya itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaum Bani Israil, kaum Nabi Musa, tatkala luput salah di urusan rezeki langsung ditutup dari Allah Subhanahu wa taala. Yang sehingga kalau sampai lebih parah maksiat dosanya, itu kaum Bani Israil benar-benar ditutup rezekinya pada hari itu. Makan minum pun itu tidak bisa. Makan minum pun itu betul saja, benar-benar langsung dihukum, langsung diberi sanksi oleh Allah, yaitu rezekinya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Pak, kula jenengan dadi umat Kanjeng Nabi, sedinten maksiatnya pinten Pak? Kata. Sedinten maksiatnya pinten Bu? Kata. Tapi ibu itu kita sisa gedahan minum setiap pinten. Alhamdulillah, kita masih diberi rezeki setiap hari. Alhamdulillah. Ini karena apa? Tidak ada lain adalah karena jasa Nabi dan Rasul kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, ini luar biasa jasa diberikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak hanya itu, bahkan juga diterangkan waqad sahalallahu ta'ala al-amra aidan wa yassarahu ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam karomatan lahu wa lam yushaddid alaihim kama syaddada ala man qablahu. Wa dzalika anna Allah ta'ala farada 'alaihim khamsina sholatan. Dan juga diterangkan para bapak ibu jamaah, karena berkat jasa besarnya Rasulullah, krono karomah kemuliaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai Habibullah wa Habibur Rahman, benar-benar Kanjeng Nabi sebagai kekasih dan orang yang benar-benar dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sehingga umatnya pun mendapat karomah keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa salah satu bentuk jasa dan keistimewaan Rasulullah terhadap umat-umatnya? Alhamdulillah
umat Kanjeng Nabi niku senantiasa oleh Allah diberi keringanan, dispensasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Didawakan ke kitab Majalisus Saniyah ini para bapak, para ibu, para rahmat, didawakan kali Imam Kilabi itu salah satu bentuk dispensasi keringanan Allah untuk umat-umatnya Rasulullah. Kalau dibandingkan dengan umat-umat sebelumnya Kanjeng Nabi, ini jauh sekali para bapak, para ibu. Kalau umat-umat sebelum umatnya Rasulullah, contoh kaum Bani Israil, umatnya Nabi Musa alaihi salam, itu 1 hari 1 malam diwajibkan mengerjakan sholat oleh Allah. Pinten sholatan 50 sholatan. Kaumnya Nabi Musa, kaum Bani Israil, itu sedinten sedalu diwajibkan melaksanakan sholat oleh Allah 1 hari 1 malam berapa? 50 sholatan. Sedinten sedalu kaum Bani Israil niku 50 waktu sholatan. Dan kira-kira kadung bapak ibu umat Kanjeng Nabi kula jenengan diperlakukan sama oleh Allah seperti kaum Bani Israil, kaumnya Nabi Musa alaihi salam, sedinten sedalu sholat ping 50 sholatan. Boten kok bertentut gitu. Boten kok bertentut. Napa mawon nggih ajeng untuk eman-eman Pak. Saiki sedinten sedalu 24 jam, kadung dihitung menitanya 60 menit kali 24 jam itu 1440 menit Pak. Jadi kalau dimeniti 1 hari 1 malam 24 jam, 24 kali 60 menit 1440 menit. 1440 menit dibagi 50 sholatan berarti itu hasilnya 28,8 menit. Katakan 30 menit per setengah jam. Jadi setiap setengah jam sholat, 30 menit itu Pak. Kalau untuk adzan, iqamah, sholat katakan 20 menit lah. Adzan, iqamah, terus sholat katakan 20 menit. Berarti iqamah terus sholat assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, 10 menit itu adzan malik. Mantun sholat assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, 10 menit adzan malik. Betul kok bernentut. Napa betul kok bernentut? Eman-eman ajeng entut eman-eman. Kari eman-eman arep ngentut males wudu 10 menit sholat pagi. Akhire ngentute dimbat betul kok bernentut. Ngentut kok betul kok berarti kok bapak-bapak. Napa mare bedal lah. Ya, napa mare bedal. Napa mare buka pasar, Bu? Napa sempat kira-kira buka pasar? Mantun sholat pasar dibuka 10 menit adzan malih macet petro ibu. Tutup malih, nggih. Sholat malih. Mantun sholat dibuka malih 10 menit malih adzan malih macet petro. Kira-kira kok berbeda, kok berterpasar kita. Betul kok. Alhamdulillah karena jasa besarnya Rasulullah, umatnya Rasulullah diberi kewajiban sholat 1 hari 1 malam. Berapa sholatan? Hanya 5 sholatan. Yang luar biasa lagi karena jasa Rasulullah, meskipun kita umat Rasulullah 1 hari 1 malam punya kewajiban sholat 5 waktu sholatan, tapi nilai pahala ganjarannya itu sama seperti nilai ganjarannya orang yang sholat 5 waktu sholatan. Alhamdulillah. Ini jasa di sini Pak, jasa diberikan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku ingkang pertama. Ingkang nomor kali wa amarahum bi ada'i rubu'i amwalihim min zakat. Umat-umat sebelumnya, umat-umat sebelum Rasulullah, sebelum umat Rasulullah, urusan zakat para bapak, para ibu itu oleh Allah yang wajib dizakati seperempat dari hasil harta kekayaannya. Itu tuh seperempat dari harta kekayaannya. Lalu umat sebelum Rasulullah niku kok enggak ada penghasilan pecis yo 1 juta, itu berarti wajib mengeluarkan zakat 1/4
tepatnya 25%-nya berarti 1.000.000 ini kan 250.000. Apa nama betul kan? Apa nama betul kan? Saumpama dikon duwe penghasilan PJS penghasilan 1 juta harus dikeluarkan zakatnya 25% seperempatnya 250.000. Apa nama betul? Apa? Alhamdulillah berkat jasa besarnya Rasulullah, kita umat Rasulullah diwajibkan mengeluarkan zakat dari hasil kekayaan atau hasil usaha kerja kita 5%. Berarti kalau kita punya penghasilan 1 juta hanya diwajibkan mengeluarkan zakat 5%, zakat rupiah. Kadung 250 apa betul Pak? Apa kadung zakat itu Pak? Kadung 1 juta zakat itu 250.000 apa betul Bu? Kadung 50.000 Bu. Alhamdulillah. Ini berkat jasa siapa? Tidak ada lain adalah karena jasa besar dari Nabi Rasul kita, Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Para bapak, para ibu, para rawuh ingkang dipunmulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Wa man asaba thawbuhu najasatan qatta'ah. Yang nomor 3, umat-umat sebelum umat Rasulullah urusan najis diterangkan. Kadung umat yang sebelum umat Rasulullah bila punya baju kok kena najis, maka baju yang kena najis itu disucikan pakai air, tidak bisa suci, tetap najis. Harus bagaimana? Kalau umat sebelum Rasulullah bajunya kena najis itu harus dipotong. Sing pasti najis itu dipotong. Niki kadung umat sadare kanjeng Nabi. Ibu-ibu sapa gadah klambi regane pinten 500.000 setengah juta. Moro-moro di sini cecek nih. Di sini cecek klambi pas undane kenging pelai cecek pelet disucikan tidak bisa kalau zaman umat sebelum Rasul. Harus bagaimana? Dikau kudu gunting, sing pasca tentara cecek kudu digunting. Kira-kira bolong apa betul klambi? Betul, kalau pinter regane itu setengah juta gara-gara tali cecek sampai kok. Emang apa betul? Kadang ibu-ibu tugas kami rego dikangan ke 1,5 juta itu udah larang itu. Larang, alhamdulillah, masya Allah. Tapi kalau umat Rasulullah belum jenengan Pak, baju kita kena najis cukup dibasuh dengan pakai air maka akan bisa bersih dan suci kembali. Contoh Pak, nomor-nomor nih boten namung pelek cecek diko nggih kok gadah klambi kecebur pecerek. Gadah klambi kecebur pecerek. Sak klambi gogon pecerek niku seandainya kita sucikan masih bisa. Di tas klambi kang kecebur pecerek diunggah kang licin, disabun kang licin, dibilas yang bersih. Ya, setelah itu kita lihat apakah bentuk warna rupanya najis itu rupanya pencerahan bentuknya pencerahan yang kenapa betul. Kalau sudah tidak ada berarti yang kedua harus kita cium kita bau. Klambi kang mari kecebur pencerahan kang wis diunggah itu mantun diunggah niku ambu Pak. Ambu di pencerahan yang kenapa betul. Kalau sudah baunya pencerahan tidak ada, baunya najis tidak ada, yang nomor 3 ingat rasanya dibilang keren klambi. Tapi kan patut diubah itu kakek kecebur pencerai, patut diubah disuceni, dibilang keren. Rasanya pencerai kan kenapa begitu? Kalau sudah rasanya najis, rasanya pencerai sudah tidak ada, berarti baju yang sudah disucikan meskipun itu jatuh di dalam pencerai kembali menjadi suci. Alhamdulillah. Ini jasa di sini tentu jasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Para bapak, para ibu, para rawuh yang nomor 4 dipunterangkan waman asoba dzamban asbaha wa dzambuhu maktubun ala dzambi.
Diterangkan kali Imam Ghazali para bapak para ibu, kalau umat-umat sebelum umat Rasulullah tatkala melakukan maksiat dan dosa, maka setelah berbuat maksiat dan dosa pagi harinya di depan rumah pintu depannya itu ada tulisan. Tulisan apa? Tulisan dosa kan istilah koni itu. Dosa kan istilah koni itu kalau umat-umat sebelum Rasulullah kan sabami jenengan mantun maksiat dosa itu injine dan lapan ruang tamu yang depan langsung ada tulisan. Contoh ibu-ibu biasa yang paling dosa kan paling sering dilakukan apa biasanya? Rasani lah contohnya ini. Kan ada ibu ya. Masya Allah ibu-ibu kan urusan perasaan ya. Kadang urusan departemen pengerasani ya. Luar biasa. Karena memang petan-petan di kancani tidak punya Allah. Petan-petan itu mau di asal setunggal tok boleh betul telas di petan ya dirasanya juga ibu. Contoh di kelompok kerasa nih boleh rasa itu injing dan lapang ruang tamu di itu kan lapang depan pintu depan itu langsung ada tulisan Bu Zainab tadi jam 10 siang ngerasani tonggone itu itu ada tulisan langsung di depan pintu. Kan nulis itu, ya mereka. Itu karena apa? Hukuman sanksi langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk siapa? Untuk umat-umat sebelum umatnya Rasulullah dan kala berbuat maksiat dan dosa. Kira-kira isi apa betul? Kadang sampai betul. Isi apa betul? Isi bu. Alhamdulillah umatnya Kanjeng Nabi kula niku luar biasa. Ibu sendiri rasanya gitu tuh. Oh, betul gitu. Tenglawang minggu niku ada tulisannya itu amat kelas bersih, tidak ada apa-apa. Karena apa bu? Karena ini adalah jasa besar Nabi dan Rasul kita, Nabiullah Sayyidina wa Maulana Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Bila sahabat itu para bapak, para ibu, para rawat, salah satu nikmat besar fadl anugerah Allah yang diberikan kepada kita semua adalah salah satunya kita punya uswatun hasanah, kita punya Nabi dan Rasul, punya panutan besar yaitu adalah Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua senantiasa menjadi umat Rasulullah, bisa melaksanakan syariat-syariat, sunnah-sunnah Rasulullah dan ajaran-ajarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa bika wa nasta'inuka ala fasadid dina wa nas'aluka as-salaha baina kulli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salimna minal bala'i wal wabali wal musibati wal maradi wal fitnati minasyada'idi wal mihani bi rahmatika ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.